Nah, kita setelah melakukan tokenizing ini, kita bisa melakukan analisa. Misalkan kita ingin mengetahui berapa sih kebanyakan atau mana sih dari kata-kata itu yang paling sering muncul. Nah, paling sering muncul, misalnya ini yang paling sederhana. Jadi kita punya kalimat yang panjang, kita misalkan men-scan satu buku gitu ya. Nah, kita ingin mengetahui dalam satu buku itu atau dalam satu dokumen itu sebenarnya yang paling banyak mengandung kata apa sih? Misalkan kalau dia mengandung kata komputer, kita bisa kumpulkan bahwa dokumen itu termasuk dokumen yang membahas mengenai komputer, misalkan seperti itu. Nah, NLTK ini juga menyediakan tool untuk menghitung banyaknya kemunculan dari token. Ya, dengan menggunakan ini tadi yang masih sama, ini harusnya ke bawah ya. Nanti disesuaikan. Nah, ini. Jadi fungsinya itu adalah fungsi probability dari frekuensi distribution ya. Jadi di sini misalkan contohnya ada kalimat Andi kerap ini, maka yang pertama ini dicari dulu, ditokenize dulu. Ini digabungkan, jadi perintah yang ini pertama kali dia menghilangkan punctuation, kemudian dirubah menjadi lower. Ini tadi perintah-perintah yang kita lakukan satu persatu ini tadi, ini dijadikan satu menjadi perintah seperti ini. Baru kemudian diambil token-tokennya. Nah, token-token ini tadi yang bentuknya adalah berupa array of string. Nah, kemudian di sini kita lakukan perintah untuk menghitung berapa banyaknya kemunculannya dengan menggunakan fungsi frequent distribution ya. Jadi di sini hasilnya akan disimpan dalam kemunculan. Nah, kalau kita ingin menampilkan, kita bisa menampilkan dengan urutan mulai dari yang paling besar terlebih dahulu dengan menggunakan perintah kemunculan titik most common ya. Jadi yang paling besar terlebih dahulu. Nah, sehingga nanti hasilnya itu akan muncul berupa pasangan. Jadi array of array dari pasangan-pasangan. Pasangan dari apa? Pasangan dari stringnya atau katanya, kemudian berapa jumlah kemunculannya. Di sini 2 ini adalah jumlah kemunculannya. Jadi kalimat di sini Andi. Nah, ini Andi itu muncul 2 kali. Online ini juga muncul 2 kali. Nah, karena Andi online ini yang paling tinggi, maka dia muncul terlebih dahulu di sini. Karena kita melakukan perintah most common. Nah, kalau kita ingin menganalisa ini dalam sebuah grafik, kita bisa memanfaatkan matplotlib ya. Nah, kalau kita masih menggunakan Python yang bukan Jupyter, kita harus menginstal ya, menginstal terlebih dahulu. Yaitu dengan perintah seperti ini untuk menginstal matplotlib, tapi kalau kita menggunakan Colab atau Jupyter itu sudah ada. Jadi itu termasuk library standar. Jadi kita bisa langsung menggunakan. Nah, perintahnya import matplotlib, kita menggunakan pyplot ya. Ini kita gunakan nama apa ya? Istilahnya itu untuk mewakili perintah ini matplotlib biar kita tidak menuliskan secara panjang gitu ya. Kita bisa menjadikan memberi nama yang lebih singkat yaitu PLT. Jadi kemunculan titik plot, kemunculan itu yang mana? Kemunculan ini tadi. Nah, kemunculan ini akan kita tampilkan dalam plot.
ya. 30 ini kumulatif sama dengan false. Jadi 30 itu maksimumnya. Nah, kemudian jumlahnya kita false-kan ya, kumulatifnya. Jadi tidak kita kumulatifkan. Ya, kemudian kita sum. Seperti ini, sehingga dia nanti akan tampil seperti ini. Kemudian ini tahap yang pertama ya sebenarnya dari proses-proses di dalam NLP, yaitu tokenizing. Meskipun sebelumnya itu tadi untuk menghilangkan tanda baca, itu juga termasuk. Kemudian yang berikutnya itu adalah menghilangkan stop word. Apa itu stop word? Stop word itu adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar tapi tidak memiliki makna. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia yang, dan, di, dari, atau, ya. Kalau dalam bahasa Inggris ada the, an, nah itu bisa kita hilangkan dengan menggunakan yang namanya stop word removal. Ya, stop word removal. Nah, di sini kita bisa menggunakan stop word removal itu menggunakan korpus. Jadi ingat di sini kita harus menginstal korpusnya. Itu adalah korpusnya itu stop words. Jadi kalau belum terinstal ini biasanya nanti ada error yang minta untuk menginstal. Jadi cukup kita install seperti tadi download ya istilahnya ya. Jadi NLTK misalnya kita nggak mendownload semua, kita pilihi, maka biasanya nanti ada error. Contohnya ini ya. Nah ini kita coba. Nah ini tadi saya sudah menginstal soalnya ya. Jadi kalau dia belum terinstall itu biasanya kita perlu menginstal. Nah instalnya pakai perintah apa ini? NLTK .download stopword. Jadi sebenarnya hampir sama seperti proses yang di awal ini, hanya di sini kita beri nama, kita sudah tahu, ya. Jadi kita sudah beri nama package mana yang mau kita download. Nah kalau kita hanya memberi perintah seperti ini berarti masih terlalu umum. Kita diminta memilih yang mana yang mau kita download. Nah, munculnya seperti ini. Tapi kalau kita sudah tahu, kita bisa beri namanya di sini, ya. ABC apa, nah itu nanti akan langsung muncul. Nah kalau stop word itu korpusnya itu adalah menggunakan stop word seperti ini, ya. Jadi nltk.download stop words. Nah, ini jangan lupa. Kalau belum terinstall ya, kalau kalian install semua ini tidak masalah. Tapi kalau installnya tadi hanya satu-satu, berarti harus melakukan instalasi yang seperti ini. Ini baru kemudian nanti kita panggil import stop words. Ya. Nah ini kalau kita mau melakukan stop word, ini kalau stop word-nya sudah ada yang bahasa Indonesia. Jadi kita bisa langsung memanggil list-nya, list stop word dalam bahasa Indonesia, kita ambil, kita simpan dalam list stop word. Nah, kemudian, itu kita gunakan untuk menghapus ya kata-kata stop word yang ada pada kalimat ini. Nah, caranya gimana? Kita menggunakan perintah for ya. Jadi for t in token. Tadi kan kita sudah lakukan tokenizing dulu. Jadi ini kan nanti kalimatnya ada Andi kerap melakukan, ini nanti terpisah-pisah ya.
Nah, kemudian kita cocokkan semua kata yang ada di token, tapi dicek di sini, jika dia tidak ada di list stop word, maka itu kita tambahkan dalam array baru ya. Jadi kita siapkan di sini kita punya variabel array remove ya, di mana mula-mula dia kosong. Nah, ini kita tambahkan dengan fungsi append. Jadi ini nanti bentuk array ini nanti akan ditambahkan semua token yang tidak ada di list stop word. Nah, ini kalau dilihat di sini list stop word-nya ada 757 item. Nah, apakah ini tepat atau tidak? Ini nanti kita bisa lakukan analisa, kira-kira kita gunakan yang mana, kita ini bisa kurangi, kita bisa tambahin. Itu ya. Nah, kemudian semuanya nanti akan ditambahkan ke remove. Nah, remove inilah yang hasil setelah stop word-nya dihilangkan. Jadi pada contoh ini, misalkan Andi kerap melakukan transaksi rutin secara daring atau online. Menurut Andi ini dan murah, nah ini nanti hasil dari stop word removal-nya, itu kita lihat di sini kata atau itu akan hilang, atau di sini tidak ada. Jadi tinggal Andi kerap. Nah, melakukan aja di sini dianggap stop word. Jadi hilang juga. Transaksi rutin daring online secaranya itu juga hilang. Ataunya hilang. Menurut ini juga hilang. Belanja online lebih ini juga hilang. Praktis murah. Ini stop word removal. Oke.